Tiga pemain keturunan Grade A paling mungkin dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk ronde 4. Namanya Jawa banget, gelandang keturunan Surabaya 18, tahun kirim kabar baik jelang ronde 4. Pemain keturunan Indonesia Ethan Kohler datang ke Bali, sinyal dinaturalisasi atau cuma vakansi. Tiga faktor yang membuat Dewa United bisa dapatkan Rafael Struijk musim depan. 6 pemain tanpa klub. Media Korea salahkan PSSI karena pecat Shin Tae-yong. Dean James bakal cetak sejarah di negeri para dewa. Tiga pemain keturunan Grade A paling mungkin dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk ronde 4. Kira-kira siapa pemain Grade A yang paling memungkinkan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia guna bersaing di ronde keempat? Berikut daftarnya. Nomor 1 ada Miliano Jonathans, perasaan was-was pemain keturunan Depok, berbanderol 15 juta yang dirumorkan bela Timnas Indonesia. Dari sekian banyak pemain Grade A, nama Miliano Jonathans layak untuk dinaturalisasi karena punya pengalaman di level tertinggi di usia yang masih muda. Di usia 21 tahun, pemain keturunan Depok ini sudah menjadi andalan FC Utrecht dan mampu membawa timnya lolos ke Liga Eropa 2025/2026. Bermain sebagai winger, Miliano bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia yang miskin gol sepanjang ronde ketiga dengan melesakkan 9 gol saja dari 10 laga. Kebetulan, Miliano sendiri juga secara belak-belakan mengaku dirinya tertarik jika dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Alhasil, PSSI bisa menagih ucapannya tersebut dan mendekatinya sebelum bertarung di ronde keempat pada Oktober mendatang. No. 2 Tristan Goijer, Timnas Indonesia memiliki banyak bek keturunan yang bisa dilirik untuk bermain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dari sekian banyak bek keturunan yang ada, Tristan Goijer menjadi pemain bertahan yang berpeluang besar bisa dinaturalisasi. Bek keturunan Maluku ini bisa dinaturalisasi karena dirinya mengaku tak menutup kemungkinan membela tim Garuda di masa depan. Di samping itu, bek berusia 20 tahun ini sudah lama tak merasakan pemanggilan ke Timnas Belanda, di mana ia terakhir kali dipanggil pada 2021 lalu bersama tim U18. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun fullback, bek milik Ajax Amsterdam ini layak dicoba untuk dinaturalisasi untuk membuat pertahanan Indonesia kian solid. Nama yang ketiga ada Laurin Ulrich. Berbeda dengan dua nama sebelumnya, Laurin Ulrich merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkiprah di Jerman bersama VfB Stuttgart. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang dilaporkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dirinya bisa dinaturalisasi. Ulrich yang berposisi gelandang memiliki catatan apik dengan mencetak 3 gol dan 7 assist dari 17 laga di musim 2024/2055 bersama Akademi Stuttgart di kasta ketiga Jerman. Karena kiprahnya itu, ia pun sudah dilirik tim utama Stuttgart dan juga sempat dipanggil ke Timnas Jerman U19 pada 2023 lalu. Meski belum diketahui dirinya tertarik dinaturalisasi atau tidak, PSSI bisa saja mencobanya. Apalagi dirinya terakhir kali tampil di laga internasional pada tahun 2024. Namanya Jawa banget, gelandang keturunan Surabaya 18, tahun kirim kabar baik jelang ronde 4. Kabar baik itu datang dari pemain keturunan dengan nama yang identik dengan bahasa Jawa, yakni Julian Oerip. Julian Oerip memberi kabar baiknya untuk Timnas Indonesia usai dirinya menekan kontrak baru dengan AZ Alkmaar hingga Juni 2029. Keputusan tim berjuluk DK Asboren itu memberi kontrak baru kepada Oerip tak lepas dari perkembangannya bersama tim akademi. Meski Oerip mengalami penurunan performa, bagi Paul Brandenburg hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini tengah dalam masa transisi dari level akademi ke level profesional.
Dengan kontrak baru ini, timnas Indonesia bisa mencoba mendekati Julian Orip karena masa depannya bersama AZ Alkmaar sudah jelas, setidaknya hingga 2029. Julian Orip digadang-gadang sebagai the next Tijani Reinders karena keduanya sama-sama pemain keturunan dan bermain di AZ Alkmaar. Selain itu, keduanya pun juga memiliki posisi yang sama, yakni sebagai gelandang serang ataupun gelandang tengah di klub papan atas Belanda tersebut. Julian Orip diketahui bisa dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari garis sang ayah. Diketahui, pemain kelahiran Alkmaar ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Selain karena darah keturunannya, Orip juga bisa dinaturalisasi timnas Indonesia karena kiprah apiknya bersama AZ Alkmaar. Sejak bergabung AZ Alkmaar pada usia 15 tahun, Orip secara konsisten bermain di tim yang lebih tua, seperti U17, U18, U19, dan kini bermain di U21 atau Jong AZ. Catatannya pun cukup apik dengan mencatatkan total 119 penampilan dengan koleksi 36 gol dan 16 assist di tim kelompok umur AZ Alkmaar. Karena catatan itu, Orip pun mendapat kepercayaan dari timnas Belanda untuk bermain di tim U16 hingga U19. Bersama timnas Belanda kelompok umur, Orip tetap mempesona dengan mencetak 4 gol dan 3 assist dari total 35 pertandingan. Karena punya catatan apik, timnas Indonesia bisa mencoba peruntungan untuk menaturalisasinya guna bersaing di ronde keempat. Apalagi baru-baru ini Orip dicoret dari skuad timnas Belanda U19 yang bertarung di Euro U19 2025 di Rumania. Jika dinaturalisasi, Orip bisa menjadi pesaing Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen untuk menempati pos gelandang serang. Selain itu, ia juga bisa menjadi pesaing bagi Tom Hey, Joey Pelupesi, maupun Ivar Jenner di lini tengah tim Garuda. Pemain keturunan Indonesia Ethan Kohler datang ke Bali, sinyal dinaturalisasi atau cuma vakansi. Pesepak bola keturunan Indonesia Ethan Kohler diketahui tengah berada di Bali pada musim liburan. Pemain yang kini berkarir di Liga Jerman itu sempat disebut-sebut layak dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejumlah akun media sosial tengah menyoroti keberadaan Ethan Kohler yang berlibur di Bali. Dalam sejumlah foto yang beredar, dia terlihat mengenakan baju putih disertai sejumlah atribut khas dari daerah setempat. Ethan Kohler terlihat mengenakan udeng alias penutup kepala yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, dia juga mengenakan kain jarik yang digunakan untuk menutupi badan bagian bawah. Dari informasi yang beredar, misalnya dari akun @nusantara.ballers, Ethan terlihat tengah mempelajari kesenian daerah Bali. Pulau Dewata memang bukan tempat yang asing bagi pemain berusia 20 tahun ini. Tentu saja, kehadiran Ethan di Pulau Dewata ini mencuri banyak perhatian publik. Ada banyak netizen yang menduga apabila Ethan hanya sedang berlibur saja. Ada pula yang menyebut dia bersiap menjalani proses naturalisasi untuk timnas U23. Ethan saat ini berstatus sebagai pemain Werder Bremen II. Di klub tersebut, dia mendapatkan kesempatan bermain yang rutin di kompetisi domestik Regional Liga Nord dengan koleksi 2 gol plus 1 assist dari 26 laga. Sebagai informasi, Ethan Kohler jadi salah satu pemain yang ikut mengantarkan timnas Amerika Serikat U20 ke final CONCACAF U20 Championship 2024 lalu. Sayangnya, di final mereka kalah dari Meksiko U20. Selain itu, pada tahun 2025 ini, dia cukup rutin mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Amerika Serikat U20 di sejumlah agenda uji coba internasional. Dia bahkan ikut bermain ketika timnya beruji coba melawan Prancis U20, Meksiko U20, Jepang U20, Norwegia U20, hingga yang terakhir melawan Kolombia U20. Kehadiran Ethan Kohler di Bali memang memunculkan sejumlah spekulasi. Namun, sejauh ini belum ada indikasi resmi bahwa kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan proses naturalisasi. Meski begitu, fakta bahwa Ethan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibu, khususnya Bali, membuat peluangnya untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka.
Secara regulasi, Ethan termasuk dalam kategori pemain yang dapat dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan langsung dari Indonesia. Artinya, jika PSSI tertarik dan sang pemain bersedia, proses naturalisasi bisa dilakukan dengan cukup cepat, terlebih jika didukung oleh pemerintah dan federasi sepak bola. Namun, peluang Indonesia untuk merekrut Ethan sebagai bagian dari skuad Garuda juga tidak bisa dianggap mudah. Sebab Ethan saat ini tengah berada di jalur yang cukup menjanjikan bersama Timnas Amerika Serikat kelompok umur. Ia sudah mengoleksi caps di level U19 dan U20 serta terlibat dalam berbagai turnamen dan uji coba internasional. Tiga faktor yang membuat Dewa United bisa dapatkan Rafael Struijk musim depan. Dewa United tampaknya menjadi salah satu tim yang paling berpeluang mendapatkan jasa Rafael Struijk untuk musim 2025-2026. Ada sederet faktor yang membuat mereka bisa meyakinkan striker Timnas Indonesia itu untuk bergabung. Saat ini, status Rafael Struijk memang tengah terkatung-katung setelah kontraknya bersama Brisbane Roar berakhir. Dia berstatus tanpa klub alias free agent. Dewa United jadi tim terdepan yang siap mengamankan pemain 22 tahun tersebut. Rafael Struijk sebetulnya memiliki banyak alasan mengapa memilih Dewa United adalah keputusan terbaik untuk melanjutkan karirnya. Sebab Banten Warriors merupakan salah satu tim yang punya sederet kualitas. Berikut Suara.com menyajikan sederet alasan dan faktor yang menjadi modal bagi Dewa United untuk meyakinkan Rafael Struijk agar bersedia bergabung pada musim 2025-2026. Sebagai salah satu tim yang paling berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, Dewa United memiliki sederet fasilitas yang kualitas untuk menyokong perkembangan pesat Rafael Struijk. Selain fasilitas untuk menunjang latihan, tim dengan pendanaan melimpah seperti Dewa United juga dipastikan mampu membayar upah yang menjanjikan untuk menggoda Rafael Struijk. Ini tentu bakal menjadi pertimbangan tersendiri. Dengan besarnya gaji yang ditawarkan, Rafael Struijk tentu akan menimbang-nimbang bahwa Dewa United merupakan pilihan yang tepat untuknya. Dewa United merupakan klub yang memiliki kualitas mumpuni. Berbekal kualitas pemain dan juga jajaran pelatih, Banten Warriors bisa berjuang mengamankan peringkat kedua klasemen akhir. Di klub ini, Rafael Struijk akan bermain satu tim dengan kompatriotnya di Timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Itu belum deretan pemain asing berkualitas lainnya. Selain itu, faktor pelatih Dewa United, Jan Olderik Kering, juga harus dipertimbangkan. Sebagai pelatih asal Belanda, dia tentu punya kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Struijk. Alasan terakhir yang bisa membuat Rafael Struijk untuk melabuhkan hatinya kepada Dewa United tentu karena faktor klub tersebut bakal mewakili Indonesia di kompetisi Asia pada musim depan. Ya, sebagai runner-up Liga 1 2024-2025, Dewa United akan menemani Persib Bandung di kompetisi Asia. Ini bisa menjadi alasan Struijk agar merasakan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Dengan tampil di kompetisi antar klub Asia, dia bisa mencuri perhatian dan mendapatkan jam terbang sebagai ajang pembuktian setelah nasibnya terkatung-katung selama bertahun-tahun di Eropa dan Australia. Pemain keturunan berposisi gelandang dengan harga pasaran 32,2 miliar ini cocok menjadi teman duet Ole Romeni di Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya dia belum dinaturalisasi. Dia adalah Laurin Ulrich, pemain muda potensial berdarah campuran Indonesia-Jerman yang saat ini membela Stuttgart 2, kini tengah menjadi sorotan media dan penggemar sepak bola tanah air. Pemain berusia 20 tahun ini disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada Oktober 2025.
Nama Laurin Ulrich mencuat di kalangan pencinta sepak bola karena kombinasi menarik antara darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam dirinya, performa gemilang bersama klubnya di Jerman, dan kabar yang menyebutkan bahwa proses naturalisasinya sedang diupayakan oleh PSSI. Potensi besar ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ia akan menjadi kunci baru di lini tengah timnas Indonesia? Tak banyak yang tahu bahwa Ulrich punya akar yang menghubungkannya langsung dengan Indonesia, tepatnya dari kota Surabaya. Kakeknya lahir di Surabaya pada tahun 1941, menjadikan Laurin bagian dari generasi ketiga diaspora Indonesia di Eropa. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi yang kini menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Menariknya, meski memiliki nama belakang yang identik, Laurin Ulrich sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Lars Ulrich, drummer legendaris dari band Metallica. Namun, popularitasnya terus meningkat bukan karena nama besar itu, melainkan karena performanya di lapangan hijau. Ulrich tercatat tampil luar biasa bersama Stuttgart 2 di musim 2024-2025 dengan koleksi 3 gol dan 7 assist dari 18 pertandingan. Gaya bermainnya yang agresif, cerdas, dan khas Bundesliga membuatnya dianggap cocok untuk menambah kekuatan lini tengah Indonesia. Dengan kecepatan dan distribusi bola yang baik, ia bisa menjadi motor serangan yang mampu menyaingi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Irak, hingga Qatar. Sebelumnya, Ulrich sempat mendapat menit bermain terbatas bersama SSV Ulm di kasta kedua Bundesliga. Namun, setelah kembali ke Stuttgart 2 pada paruh musim, ia berhasil menunjukkan kelasnya dengan performa impresif yang konsisten. Ini menunjukkan betapa cepatnya dia beradaptasi dan berkembang, kualitas yang sangat dibutuhkan di level internasional. PSSI dilaporkan telah melakukan komunikasi aktif dengan Laurin Ulrich dan pihak Stuttgart terkait kemungkinan proses naturalisasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka Ulrich bisa saja menjadi bagian dari skuad Indonesia pada putaran keempat kualifikasi yang sangat menentukan. 6 pemain tanpa klub, media Korea salahkan PSSI karena pecat Shin Tae-yong. Kondisi 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini berstatus tanpa klub menjadi sorotan media asing. Diketahui, 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Tejo Aon, Tom Hei, Justin Hubner, Jordi Amat, Rafael Struijk, dan Shane Patinama sampai saat ini masih belum memiliki klub pasca kontrak di klub sebelumnya berakhir. Menariknya, kondisi ini dianggap salah satu media Korea, Star News Korea, sebagai krisis. Menurut media Korea itu, kondisi 6 pemain itu membuat timnas Indonesia mengalami krisis. Tak hanya itu, media Korea itu kemudian menyinggung soal keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan menggantikan dengan Patrick Kluivert. Keputusan mendadak PSSI memecat Shin Tae-yong saat babak ketiga masih berlangsung menuai banyak kritik, ulas media Korea itu. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut keputusan ini sebagai bagian dari strategi pembaruan tim dan menunjuk Kluivert untuk mendorong proyek naturalisasi. Namun, langkah ini justru dinilai memperburuk kondisi tim nasional. Selain kehilangan pelatih dengan rekam jejak terbukti, timnas Indonesia juga kini terjebak dalam kekacauan manajemen pemain. Bahkan, beberapa media menyebut Kluivert tidak fokus dalam tugasnya setelah ia dilaporkan menonton pertandingan ex-timnya Barcelona di Spanyol menjelang 2 laga penting melawan China dan Jepang. Timnas Indonesia kini akan menghadapi play-off babak keempat zona Asia, di mana lawan-lawan yang menanti tergolong berat, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Kekuatan besar dari Timur Tengah dengan pengalaman dan kedalaman skuad lebih mumpuni. Dengan kondisi kebugaran pemain yang tidak ideal, status bebas transfer, serta belum pulihnya transisi dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini berada di ujung tanduk, sebut media Korea tersebut. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang terus berlanjut. Skuad asuhan Patrick Kluivert melaju ke babak keempat yang akan berlangsung Oktober mendatang.
Nantinya di babak itu, timnas hanya butuh 2 kemenangan saja untuk langsung lolos ke turnamen sepak bola antar negara terbesar. Hanya saja, ada problem cukup genting yang harus dihadapi Kluivert, terutama soal masa depan sejumlah pemain. Seperti diketahui, sederet pemain timnas Indonesia kini berstatus tanpa klub. Sederet pemain itu adalah Nathan Joaon, Rafael Struijk, Justin Hubner, Tom Hay, Jordi Amat, hingga Shane Patinama. Kondisi itu tentu mengkhawatirkan mengingat performa mereka bisa menurun jika tak segera mendapatkan klub baru dan berlatih. Media yang berbasis di Vietnam, Soha.vn pun sampai menyentil kondisi timnas Indonesia yang banyak diisi pemain berstatus pengangguran. Indonesia menghadapi serangkaian berita sedih karena banyak pemain naturalisasi harus meninggalkan klub mereka, tulis media itu. Harga tiket timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 paling murah Rp450.000. PSSI telah merilis harga tiket pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025, di mana yang termurah adalah Rp450.000. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli mendatang di 2 lokasi. Venue pertama adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dan kedua yaitu Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. PSSI menyiapkan tiket untuk menampung animo penonton dan supporter Indonesia yang ingin menonton langsung laga tersebut di SUGBK dan Stadion Patriot. Penjualan tiket dimulai sejak hari Senin, 23 Juni 2025 via Livin by Mandiri. Menariknya, ada sistem paket yang bisa dibeli pecinta sepak bola tanah air untuk pertandingan di SUGBK. Paketnya terdiri dari paket keluarga untuk 4 orang dan paket terusan untuk 3 pertandingan sekaligus. Termurah bisa didapatkan dengan harga Rp450.000 hingga yang termahal Rp1,8 juta untuk keluarga, kemudian untuk terusan dari mulai Rp450.000 sampai Rp1,3 juta. Harga berbeda untuk pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, di mana paling murah Rp50.000 dan termahal Rp100.000. Sementara untuk penjualan tiket satuan akan dijual melalui website Kita Garuda ID dan dapat dipesan dalam waktu dekat. Adapun setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Dean James bakal cetak sejarah di negeri para dewa. Fullback timnas Indonesia, Dean James selangkah lagi bakal jadi berkarir di Yunani. Menurut laporan terbaru seperti dikutip dari Football International, pembicaraan transfer sudah memasuki tahap lanjutan antara pihak AEK dan perwakilan sang pemain. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles di Eredivisie tersebut menjadi incaran utama AEK Athens, klub yang telah mengoleksi 13 gelar juara liga domestik. Negosiasi disebut berjalan lancar dengan Direktur Teknik AEK dan nilai transfer diperkirakan berkisar di angka 2 juta euro atau setara 45 miliar. Dean James, lahir di Leiden, Belanda, adalah produk akademi ternama Ajax Amsterdam. Ia mulai mencuri perhatian sejak pindah secara gratis dari FC Volendam ke Go Ahead Eagles pada musim panas 2023. Dalam semusim, ia langsung menjadi pilar utama klub asal Deventer tersebut, mencatatkan 38 penampilan, 2 gol dan 3 assist di Eredivisie. Kepindahan ke AEK Athens dinilai bisa menjadi loncatan besar dalam karier Dean James, mengingat AEK rutin tampil di kompetisi Eropa. Jika kesepakatan tercapai, Dean akan mengikuti jejak beberapa pemain Asia yang sukses di Liga Yunani. Meski masih terikat kontrak di Go Ahead Eagles hingga 2028, manajemen klub diyakini terbuka terhadap penjualan jika harga yang ditawarkan AEK sesuai ekspektasi. Dean James menjalani debut spesialnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meski laga di Sydney Football Stadium itu berakhir dengan kekalahan 1-5, pengalaman pertama mengenakan seragam merah putih menjadi momen yang tak terlupakan bagi pemain kelahiran Belanda tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Dean langsung dipercaya turun sebagai starter di posisi bek kiri oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemain yang berkarir di Go Ahead Eagles tersebut tampil penuh selama 90 menit, menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan staf pelatih kepadanya. Meski hasilnya belum memuaskan, Dean James tetap menatap masa depannya bersama skuad Garuda dengan optimisme tinggi. Setelah debut melawan Australia, Dean James sempat berharap bisa kembali tampil di hadapan publik tanah aur saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayangnya, ia harus puas menyaksikan kemenangan 1-0 Timnas Indonesia dari bangku cadangan. Target Kakang Rudianto tembus skuad inti Timnas Indonesia U23. Bek Persib Bandung, Kakang Rudianto memiliki target untuk menembus skuad inti Timnas Indonesia U23 yang bakal tampil di Piala AFF 2025 pada 15 sampai 29 Juli 2025 mendatang. Saat ini, Kakang Rudianto sedang mengikuti pemusatan latihan atau training center TC bersama Timnas Indonesia di Jakarta yang sudah dimulai sejak 10 Juni lalu. Menurut Kakang, pemanggilan oleh Timnas Indonesia U23 ini menjadi kebanggaan bagi seorang pesepak bola profesional. Sehingga pemain asal Cianjur ini akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya untuk menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh pelatih Timnas Indonesia U23. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia U23, Kakang Rudianto terpilih untuk memperkuat tim ASEAN All Stars yang berhadapan dengan Manchester United dalam laga eksibisi bergengsi di Stadion Bukit Jalil. Pada pertandingan eksibisi tersebut, ASEAN All Stars berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis atas klub asal Inggris tersebut. Kakang Rudianto mendapat kesempatan tampil untuk menggantikan Irfan Fandi pada menit ke-68. Dia dipasang sebagai salah satu bek tengah. Menurut Kakang, pengalamannya tampil memperkuat ASEAN All Stars yang berhadapan dengan Manchester United menjadi modal bagus untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Terkait persiapan bergabung dengan Timnas Indonesia U23, pemain jebolan diklat Persib ini mengaku sudah mempersiapkan diri dengan matang, meskipun aktivitas tim Persib sedang diliburkan. Menurutnya, saat aktivitas tim Persib diliburkan, dia tetap menjalankan program latihan mandirinya untuk menjaga kondisinya. Sehingga, saat ada panggilan bergabung dengan Timnas Indonesia U23, dia sudah dalam keadaan bugar dan siap mengikuti seluruh program yang diberikan tim pelatih. Sementara itu, Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15 sampai dengan 29 Juli mendatang. Kejuaraan itu berlangsung di Jakarta dan Bekasi, di mana venue pertandingannya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, dan Patriot Candrabhaga, Bekasi. Di Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Pemain keturunan Indonesia, kelahiran Manchester kini main kasta ke-7 Liga Inggris. Pemain Batak Joseph Simatupang Ferguson diketahui saat ini masih berkarir di Liga Inggris. Joseph Simatupang Ferguson merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Nama Joseph Simatupang Ferguson sempat jadi sorotan saat ini bergabung ke akademi klub Blackburn Rovers pada 2019. Blackburn Rovers bukan klub sembarangan di Liga Inggris. Klub The Riversiders itu sempat meraih gelar juara Liga Inggris dan lahirkan legenda sepak bola Inggris seperti Alan Shearer.
Dari data Transfermarkt, Joseph Simatupang Ferguson terus berada di klub Blackburn Rovers sampai 2021. Dari tim akademi, ia naik kelas ke tim U18 hingga tim U21 Rovers. Ia sempat dipinjamkan ke sejumlah tim kecil Inggris seperti Witton Albion hingga akhirnya dilepas Rovers pada 2022 ke Matlock. Terbaru, pemain berposisi sebagai fullback kanan ini melanjutkan karier ke klub yang bermain di kasta ke-7 Liga Inggris, Runcorn Linnets. Joseph Simatupang Ferguson gabung ke Runcorn Linnets setelah sebelumnya sempat bergabung ke klub kloningan Manchester United FC United. Namun, kontrak Joseph Simatupang Ferguson hanya berdurasi singkat. Dari data Transfermarkt, ia hanya memiliki kontrak sampai 30 Juni 2025. Nama belakangnya familiar bagi masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, karena menjadi salah satu nama jalan di kawasan sana. Diketahui sosok bernama lengkap Joseph Ferguson Simatupang ini lahir di Manchester, Inggris pada 12 Desember 2002. Diketahui Joseph Ferguson Simatupang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sementara ayahnya warga negara Inggris. Beberapa tahun lalu, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, di akun sosial media miliknya sempat unggah soal Joseph Simatupang. Lawan menarik diri, Timnas Indonesia U23 batal gelar uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mengaku timnya tidak menggelar laga uji coba melawan tim lain jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025. Gerald mengaku sebelumnya memang ada agenda pertandingan uji tanding, namun batal karena calon lawan yang dihadapi menarik diri. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 sampai dengan 29 Juli mendatang di Jakarta dan Bekasi. Dua venue yang akan dipakai adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, dan Patriot Candrabhaga, Bekasi. Timnas Indonesia U23 saat ini sedang melangsungkan pemusatan latihan alias TC di Jakarta dari 20 Juni kemarin. Sebanyak 30 pemain dipanggil, namun sudah 2 dipulangkan oleh pelatih Gerald van den Burg. Nah, sebagai bentuk persiapan agar lebih maksimal, biasanya ada pertandingan uji coba dilakukan. Namun, Timnas Indonesia U23 batal menggelar agenda tersebut karena tidak ada lawan yang siap bertanding. Gerald van den Burg pun menegaskan dirinya tidak masalah jika Timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF U23 2025 tanpa laga uji coba. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan, salah satunya dengan menggelar internal game. Di Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Syafri. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald van den Burg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang.
Pelatih Gerald Van den Burg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025